Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 ya, Undang-Undang ITE. Materi pembelajaran kali ini adalah kasus pelanggaran terkait teknologi informasi. Perkembangan akal manusia yang begitu cepat yang berpengaruh pada maupun dan dipengaruhi oleh teknologi informasi seolah sudah tidak bisa dibendung lagi, khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini. Dan ini tatkala manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi di jaringan komputer. Internet merupakan bagian komunitas komersial menjadi sebagian terbesar dan tercepat pertumbuhannya yang telah melampaui batas-batas suatu negara. Dengan melalui jaringan internet, maka kita bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini di belahan dunia lain. Perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebutnya sebagai cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia merupakan fenomena seperti pencurian kartu kredit, hacking terhadap berbagai situs dengan dapat transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menjalankan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Berbagai tindakan di atas dapat dikenakan tindak pidana, baik delik formil maupun material. Delik formil karena menyangkut perbuatan seorang pengakses data komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan itu telah menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Jadi cybercrime berdasarkan jenis sertifikasi yang dilakukan dapat digolongkan dalam beberapa macam seperti pada area di bawah ini. Yang pertama, unauthorized access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Misalnya probing dan port. Illegal contents, yaitu memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum seperti penyebaran pornografi. 3. Penyebaran virus secara sengaja, pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. 4. Data forgery, ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. 5. Cyber espionage atau sabotase adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotase merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer dan terhubung dengan internet. 6. Cyber stalking. Ini untuk mengganggu atau melecehkan seorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan melakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seorang untuk memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alasan tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. 7. Carding. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. 8. Hacking dan cracker. Hacker adalah seorang yang memiliki minat besar untuk mencari sistem komputer secara detail dan bagaimana memanfaatkan kapabilitasnya. Sedangkan yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet disebut cracker. Aktivitas cracking di internet dimulai dari pemegangan akun milik orang lain, penjagaan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS, Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melupakan target yang keras sehingga tidak dapat memberikan layanan. 9. Cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typo squatting adalah kejahatan yang membuat domain lebih mahal. Membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain salinan perusahaan. Hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil orang lain seperti software piracy, pembajakan perangkat lunak. Cyber teroris, suatu tindakan namanya pemerintah atau warga negara atau masuk hacking ke situs pemerintah atau manajer, seperti kasus Ramzi Yusuf yang dianggap sebagai dalam serangan ke gedung Indonesia. Ternyata diketahui menyimpan data serangan dalam file yang diinskripsi di laptopnya, atau Osama bin Laden yang menggunakan stenografi untuk komunikasi jaringannya. Kasus lainnya misalnya Dr. Naker yang telah berkurang lebih 5 tahun melakukan devising dan mengubah istilah alamat web yang berisi propaganda anti-Amerika, anti-Israel, dan pro-Bin Laden. UUT, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasi ya.
Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukum sebagai kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Salah satu isi dari UTE inilah adalah mereka yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan atau informasi dan atau dokumen elektronik pada komputer atau alat elektronik yang lain akan dikenakan hukuman berupa penjara atau denda. Hal itu tertentu dengan tuntutan perbuatan yang dilarang. Pasal 31 ayat 1 dan 2. Tujuan pembelajaran memahami bagaimana penggunaan teknik informatika dapat mempengaruhi aplikasi dan pemahaman beberapa aturan yang terkait hak privasi. Aktivitas pelajaran presentasi salah satu untuk Undang-Undang ITE dan contoh pelanggaran untuk tahun 2017. Menurut ancaman pada pidana 2 ketentuan sebagai berikut. Ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar menjadi 750 juta. Contoh pelanggaran sejak diberlakukan undang-undang tahun 2008 banyak kasus pelanggaran UTE yang dimunculkan di tanah air tanpa 60. Kasus UTE undang-undang ITE itu tersebut juga dapatnya siapapun dari kalangan masyarakat umum hingga tokoh terkenal pun bisa terlibat kasus ini. Dalam berbagai kasus terjadi tak sedikit pun yang menyita perhatian publik mengenai kontroversi, bahkan ada juga kasus yang sudah bertahun-tahun berproses namun tak kunjung diselesaikan. Kasus yang pertama bumi tanah air menimpa seorang ibu 2 anak bernama Prita Mulyasari pada tahun 2008. Prita dijerat Undang-Undang ITE setelah dirinya dilaporkan oleh pihak rumah sakit Omni Internasional terkait surat elektronik tentang ketidakpuasan pelayanan rumah sakit yang diakibatkan tersebar luas. Mereka diceritakan dengan baiknya. Pihak Omni Internasional kemudian melayangkan gugatan perdata kepada Prita melalui Pengadilan Negeri Tangerang dan lagi tinggi Banten. Prita kemudian difonis 6 bulan penjara dan dikenakan denda 204 juta. Dalam pasal UU ITE yang terkait dengan pidana di atas adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Oke, demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.